Sebelum video kita mulai, buat kamu yang nggak pengen ketinggalan informasi seputar jadwal, prediksi, dan skor hasil pertandingan sepak bola, kamu bisa langsung cek website 90 Bola. Di sini, kamu bisa menikmati fitur live score terbaru dan terlengkap mulai dari Liga Inggris, Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Indonesia yang paling update dan terpercaya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja mampir ke websitenya 90 Bola, atau kamu bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih dan salam olahraga. Halo football lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya football lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Timnas Indonesia U16 tiba di Uni Emirat Arab pada Senin 19 Oktober 2020. Tim asuhan Bima Sakti akan memainkan 2 laga uji coba melawan tuan rumah Uni Emirat Arab pada 21 dan 24 Oktober. Adapun UEA akan menjadi lawan internasional pertama Timnas U16 Indonesia karena sebelumnya Timnas U16 baru menggelar uji coba di level internal dan lokal dalam pemusatan latihan sejak awal tahun ini. Timnas Indonesia U19 menjajal kekuatan Hajduk Split dalam laga uji coba. Garuda Muda sukses mengalahkan lawannya dengan skor 4-0. Indonesia versus Hajduk Split berlangsung pada Selasa 20 Oktober 2020. Indonesia berhasil memimpin 1-0 di menit ke-19. Bagas Kava merobek gawang Hajduk Split setelah bekerja sama dengan Witan Sulaiman. Indonesia mendapat hadiah penalti di menit ke-48 setelah Baldar melanggar Sadam Ghaffar. Pratama Arhan maju sebagai eksekutor dan sukses membawa Garuda Muda unggul 2-0. Hadiah penalti kembali didapat Indonesia pada menit ke-53. Domagoj Goreta menyentuh bola dengan tangan dan diganjar kartu merah oleh wasit. Giliran Beckham maju sebagai eksekutor. Bola tembakan pemain Persib Bandung itu berhasil merobek gawang lawan. Indonesia menambah keunggulan menjadi 4-0 di menit ke-78. Brown dengan tenang menyepak bola dengan punggung kakinya untuk merobek gawang Baldar. Kalah jumlah pemain membuat Hajduk tampak keteteran dalam meredam serangan Indonesia. Pertandingan tuntas 4-0 untuk Timnas Indonesia U19. Bek kiri Pratama Arhan mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia U19 melumat Hajduk Split 4-0 dalam laga uji coba di Stadion Sloga, Kroasia pada Selasa 20 Oktober. Kepercayaan Sinteyong kepada Arhan meningkat ketika dia dipilih sebagai kapten kala Garuda Muda bermain imbang 0-0 lawan Makedonia Utara. Pemain asal PSIS Semarang itu memenangi persaingan bek kiri dengan Muhammad Yuda. Pun dalam pertandingan melawan Hajduk sore itu, Arhan kembali unjuk gigi. Arhan mencetak gol lewat titik putih usai Witan Sulaiman dijatuhkan kiper Hajduk. Gol itu memperlihatkan ketenangan Arhan dalam mengambil eksekusi penalti, sekaligus membuktikan dia tak cuma jago dalam melakukan lemparan ke dalam yang bisa menjadi asis bagi rekan-rekannya. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan 4-0 melawan klub Kroasia Hajduk Split U19 pada Selasa 20 Oktober. Ada kejadian unik dalam pertandingan ini ketika bek Hajduk dikartu merah karena menjadi kiper dan menepiskan gol Garuda Muda di menit ke-53. Bek Domagoj Goreta mendapat kartu merah ketika dia menjadi orang terakhir di depan gawangnya sendiri saat Muhammad Supriyadi berhasil mengecoh kiper Karlo Kovic dan menendang ke arah gawang. Bola yang meluncur ke arah gawang kemudian ditepis dengan tangan oleh Goreta. Wasit kemudian membunyikan peluit dan menunjuk titik putih. Wasit Jelena Petkovic langsung mengganjar Goreta dengan kartu merah. Beckham Putra Nugraha yang maju menjadi Algojo tak menyia-nyiakannya. Skor pun berubah menjadi 3-0. Timnas Indonesia U19 segera mengakhiri kegiatan pemusatan latihan di Kroasia. PSSI kemudian akan memberikan waktu istirahat buat semua anggota tim. Rencananya masih akan ada 2 pertandingan uji coba yang segera dimainkan Timnas U19. Hajduk Split pemuncak klasemen sementara Liga Kroasia U19 akan 2 kali menghadapi Timnas U19 pada 20 dan 26 Oktober. Jack Brown kembali mencetak gol ketika menghadapi Hajduk Split pada Senin 20 Oktober 2020. Pada pertandingan yang terlaksana di Stadion Sloga, skuad Garuda Muda sukses mengalahkan tim lawan dengan skor telak 4-0.
Dengan 1 gol tambahan, kini Jack Brown sukses menyamai capaian Witan Sulaiman sebagai pencetak gol terbanyak Timnas U19 Indonesia. Keduanya kini sama-sama menempati posisi puncak top skor Timnas U19 Indonesia. Untuk Jack Brown, 3 golnya tercipta dalam 2 pertandingan saja. Sedangkan untuk Witan Sulaiman, 3 golnya dilesatkan dalam 3 pertandingan. Sama-sama mengoleksi 3 gol berhasil membawa keduanya ke puncak daftar pencetak gol sementara Timnas U19 Indonesia di Kroasia. 1 tingkat di bawahnya terdapat nama Irfan Jauhari, Sadam Ghaffar, Prey Fatari, Brilian Aldama, dan Bagas Kova. Timnas Indonesia U19 baru saja kedatangan 2 pemain baru, yakni Kelana Noah Mahesa dan Luavin Jeremy Mahesa. Keduanya adalah pemain keturunan berdarah Indonesia-Jerman dan merupakan kakak adik. 2 pemain tersebut tiba di Kroasia pada Minggu 18 Oktober atas undangan pelatih Timnas U19 Sinteyong. Jarak yang dekat antara Jerman dan Kroasia jadi alasan Sinteyong meminta Kelana dan Jeremy untuk datang. Kelana Noah lahir 30 Januari 2001 dan Luavin Jeremy lahir pada 30 Juli 2002. Ia dan sang adik sama-sama lahir di Jerman. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah Ruli Mahesa yang berasal dari Sukabumi. Jika ingin membela Indonesia, Mahesa bersaudara tak perlu menjalani proses naturalisasi sebab keduanya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Dari laman transfer market, Kelana Noah Mahesa tercatat pernah menimba ilmu di tim FC Köln Junior pada 2017 silam. Pemain bertinggi badan 182 cm itu lalu melanjutkan karirnya bersama tim FC Victoria Köln U17. Semusim kemudian ia bergabung dengan tim Bonner SC U19. Sementara itu, Luavin Jeremy bergabung ke tim Bonner U19 sejak musim 2020. Baik Kelana Noah Mahesa maupun Luavin sama-sama berposisi gelandang. Posisi utama Kelana adalah gelandang bertahan dan dalam laga Timnas Indonesia U19 ia diturunkan bersama Witan Sulaiman. Baik Noah dan Luah diketahui baru bergabung dengan Timnas Indonesia U19 pada Minggu 18 Oktober. Selama Kelana bermain, Garuda Nusantara sukses unggul di Hajduk Split 3-0. Pada menit ke-67, Kelana harus digantikan oleh David Maulana. Di waktu yang sama pula, giliran Luah masuk ke lapangan dan menjalani debutnya. Tak kalah dengan Kelana, Luah juga cukup tampil apik. Kehadiran Luah berhasil membantu Timnas U19 Indonesia mempertahankan keunggulannya. Hasil bagus itu membuat Sinteyong merasa senang. Pelatih asal Korea ini mengakui para pemainnya telah bermain bagus. Khusus untuk Kelana dan Luah, Sinteyong juga memberikan pujiannya. Meski baru pertama kali bermain, Sinteyong menyebut penampilan Kelana dan Luah cukup baik. Lebih lanjut, Sinteyong memberikan apresiasi lebih kepada Kelana yang telah tampil sejak awal pertandingan. 2 pemain keturunan Jerman Indonesia, Kelana Noah Mahesa dan Luavin Jeremy, mendapat panggilan Timnas U19 Indonesia di Kroasia. Tahun lalu, keduanya pernah menjalani trial di Persela Lamongan. Pelatih Persela Lamongan, Neil Maizar, pernah memantau secara langsung penampilan Kelana dan Luah. Keduanya menjalani trial Agustus tahun 2019 lalu. Neil menilai keduanya layak dicoba di Timnas U19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengungkapkan jadwal baru Piala Asia U19 2020. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar mulai 22 Februari 2021 di Uzbekistan. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Iriawan saat memberikan keterangan pers setelah menggelar rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo. PSSI pun sudah menyiapkan program buat Timnas Indonesia U19 setelah kepastian penyelenggaraan Piala Asia U19. Seusai merampungkan pemusatan latihan atau TC di Kroasia, Timnas U19 Indonesia diagendakan mengikuti turnamen tahunan di Prancis yang diikuti oleh 11 negara. Rencana Timnas U19 Indonesia untuk melanjutkan TC di Prancis dan mengikuti turnamen tahunan dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Turnamen tahunan akan digelar di Bonches, Prancis pada Desember 2020. Awalnya, Toulon turnamen dijadwalkan digelar pada 1-14 Juni 2020, tetapi urung terlaksana karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, turnamen ini akan digelar pada akhir tahun 2020. Timnas U19 Indonesia bukan satu-satunya wakil Asia Tenggara di turnamen ini, sebab Vietnam juga akan mengikuti turnamen Toulon sebagai wakil lain dari Asia Tenggara. Selain itu, turnamen ini juga akan diikuti Jepang, Australia, Pantai Gading, Kongo, Maroko, Meksiko, Inggris, Rumania, dan tuan rumah Prancis. Sebenarnya Irlandia juga sempat dijadwalkan ikut dalam turnamen Toulon, tetapi mereka membatalkan keikutsertaannya karena masalah keuangan.
Dengan demikian, masih ada satu slot negara yang kosong dalam daftar peserta turnamen Thailand. Dalam pertandingan nanti, ke-12 negara akan dibagi menjadi 3 grup yang terdiri dari 4 tim. Tim yang menempati peringkat pertama dan kedua di tiap grup berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Timnas U19 Indonesia dijadwalkan berada di Perancis mulai 21 Desember 2020 hingga 23 Januari 2021. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan bersiap untuk tampil di Piala Asia U19 2021 yang akan digelar pada 22 Februari mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berharap roda kompetisi di Indonesia bisa dilanjutkan, sebab dengan jalannya kompetisi bisa membantu persiapan ia dan Timnas Indonesia. Sinteyong menyatakan ujung dari sebuah timnas adalah kompetisi, karena di kompetisi resmi pemain akan mendapatkan atmosfer pertandingan. Ini beda dengan kalau hanya training camp dan uji coba dengan timnas negara lain. Itu sebabnya pelatih asal Korea Selatan ini menginginkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 kembali digelar. Baginya ia sangat membutuhkan adanya kompetisi untuk Timnas Indonesia. Sinteyong membutuhkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 diputar lagi untuk bisa memantau secara langsung perkembangan pemain di klubnya masing-masing. Itu juga sekaligus bisa memantau jika ada pemain yang bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas U20. Jika tidak ada kompetisi Liga 1 dan Liga 2, bagaimana dia bisa memantau pelaksanaan program yang sudah ia siapkan? Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan bahwa para pemain Timnas U19 Indonesia sudah bisa bermain penuh selama 90 menit. Bahkan stamina Witan Sulaiman dan kawan-kawan bisa digunakan untuk menjalani pertandingan selama 120 menit. Pasukan Sinteyong juga telah mengalami peningkatan di semua bidang, terbukti dengan apa yang sudah ditunjukkan dalam 10 laga uji coba. Terima kasih football lovers sudah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus channel R&B Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!